Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Syaidah dari kelas Bukar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai final project AI domain tentang data science. Di sini saya mengambil judul Perbandingan Random Forest dan Adabus untuk memodelkan klasifikasi pada IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Baik, selanjutnya latar belakang masalah. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM sendiri merupakan suatu ukuran kondisi sumber daya manusia pada suatu negara. Indeks Pembangunan Manusia mempunyai tiga unsur, yaitu kesehatan, pendidikan yang dicapai, dan standar kehidupan atau sering disebut ekonomi. Terdapat empat faktor pada Indeks Pembangunan Manusia atau IPM tersebut, yakni yang pertama harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, rata lama sekolah, dan usia harapan hidup. Rumusan masalah. Di sini saya mengambil tiga poin, yakni yang pertama variabel apa saja yang mempengaruhi faktor pada IPM, yang kedua perbandingan faktor menggunakan model random forest dan Adabus, dan yang ketiga klasifikasi yang sesuai atau yang tepat dengan dataset IPM. Data variabel. Eh, Data yang digunakan yaitu data IPM atau Indeks Pembangunan Manusia yang diolah pada Jupyter Notebook. Variabel yang digunakan terdapat pada dataset IPM terdapat 2.196 baris data dan 5 kolom data yang terdiri dari data sampel dan data variabel. Yang kedua, 5 variabel yang terdapat pada IPM yang terdiri dari 4 variabel numerik dan satu variabel kategori. Processing data dan interpretasi. Yang pertama, menghapus variabel IPM dari dataset yang masuk sebagai variabel X dan inisialisasi variabel IPM sebagai variabel Y. Bagi dataset dan data testing dengan data testing rasio 50% dengan pemilihan data sebesar 60. Menggunakan metode SMOD untuk balancing data karena datanya belum balance. Terdapat terlihat dari frekuensi kategori low yang hanya 4,2%. Model dan parameter. Model ini saya menggunakan Random Forest dan Adabus. Menggunakan model Random Forest ini dengan parameter estimatornya 10 dengan criterion entropi. Dan model Adabus dengan parameter estimator 100 dan criterion entropi. Baik, sebelum saya menjelaskan kesimpulannya, saya akan mendemonstrasikan eh, mendemonstrasikan Jupyter Notebook. Nah, yang pertama yakni kita mengimport library dan dataset. Mengimport library NumPy, Pandas, Matplotlib untuk eh, grafik yang dibuat dan import Cyborg dan lain sebagainya. Kita dataset BPM berdasarkan variabel-variabel yang mempengaruhi. Dataset kita menggunakan PD, CFP, IPM, dan kita memanggil data tersebut. Kita melakukan eksplorasi data yang menampilkan 5 baris teratas dari dataset. Kita memanggilnya dengan data hit, terus lalu menampilkan 5 baris terakhir dari dataset dengan menggunakan data tail.
menampilkan ukuran dimensi dari dataset. Nah, ini terdapat 2196 baris dan 5 kolom. Lalu kita mengetahui adanya data yang duplikat dan ternyata data tersebut tidak ada yang duplikat atau tidak ada yang double. Selanjutnya mengetahui data yang bernilai kosong. Harapan harapan nama sekolah yaitu 0, pengeluaran per kapita 0, gitu. Jadi tidak ada yang bernilai kosong. Lalu mengetahui informasi umum dari dataset, yaitu menggunakan data info. Berikut adalah infonya, yakni harapan lama sekolah, yaitu adalah data float, dia bertipe float. Dan di sini bertipe floatnya ini ada 3, integernya ada 1, dan objeknya ada 1. Lalu kita mendescribe data tersebut sehingga kita mengetahui mean, standar deviasi, nilai minimal, nilai maksimal gitu. Dan kita menampilkan value pada setiap variabel dataset IPM dengan menggunakan data nunip. Jumlah. Jadi harapan langkah sekolah yaitu terdapat 499 data. Dan IPM ini ada hanya 4 data. Pengelompokan variabel kategori pada dataset ini hanya variabel IPM yang berupa. Nah, jadi saya menggunakan data IPM saja karena dia berupa kategori. Kita panggil data IPM itu terdapat. Jadi ini hanya ada high, normal, low, dan very high. Selanjutnya mengetahui nilai kategori dari tiap variabel. Menggunakan for i in data column. Nah, ini terdapat 4 variabel. Mengetahui frekuensinya dan normal berfrekuensi 1128, high 829, very high 146, dan low 93. Kita memvisualisasikan. Sebelumnya kita sudah mengimport matplotlib Pitlock Seaborn itu untuk memvisualisasikan data. Kita menggunakan boxplot itu sebagai berikut. Nah, ini berkorelasi kurang dari 10 hingga lebih dari 16. Jadi rata-ratanya ini ada di sekitar 13. Lalu untuk pengeluaran per kapita ini bermulai dari kurang dari 5.000, ya ini 5.000 sampai kurang lebih 16.000 dengan rata-rata 1.000. Lalu rata lama sekolah berkorelasi dari sekitar 5 hingga 12. Dan usia harapan hidup itu dari 60 hingga lebih dari 75 dengan rata-rata 70. Ya, sekitar 70. Nah, lalu kita memvisualisasikan data IPM tersebut. Nah, data yang diperoleh itu memiliki informasi yakni frekuensi tertinggi itu berada pada kategori normal dengan jumlah 1.128 data dan IPM terendah pada kategori low dengan jumlah 93. Nah, bisa dilihat juga high lebih besar dibandingkan very high.
Lalu kita juga menggunakan plot, menggunakan p-chart untuk menunjukkan frekuensi persentase dari setiap kategori pada variabel IPM. Kategori normal dengan persentase 51,4%, high 37,8%, very high 6,6%, dan low hanya 4,2%. Dan kita memanggil kembali data tersebut, data teratas, 5 data teratas. Dan kita modeling menggunakan random forest. Nah, kita ini scalar, disable, important forest. Tuh. Nah, menghapus variabel IPM dari dataset yang masuk sebagai variabel X dan inisialisasi variabel IPM sebagai variabel Y. Nah, X data drop ini lalu membagi dataset menjadi data training dan data testing dengan rasio 0,50 atau 50%. Dan random state-nya itu 60. Dan diperoleh data trainingnya sebanyak 1098 dan data testingnya juga 1098. Kita lanjut ke modeling. Membuat model random forest dengan banyak tree atau pohon faktor dalam forest adalah 10, menggunakan 10 untuk mengukur kualitas speed menggunakan entropi dengan perolehan informasi. Memperoleh nilai Y prediksi dari variabel-variabel X data testing. Lalu kita melakukan evaluation, itu menghitung fungsi matriks dari Y hasil prediksi dan nilai Y nilai asli. Kita print dan beginilah matriks yang didapatkan, lalu menampilkan nilai akurasi untuk prediksi di data training. Nah, diperoleh data trainingnya ini 0,99 atau 99%. Dan data training set akurasinya 94%. Lalu balancing data. Ini ya membuat model random forest dengan baik. Ini lalu lanjut. Dan ini nilai akurasinya itu 1 atau 100% dan dataset akurasinya 96%. Ada bus. Lalu kita menggunakan ada bus model. Ini sebagai berikut menggunakan training mode, YTrain, YPRED, AB classifier, predict, test. Menampilkan nilai akurasi di data training. Ini menggunakan training set dan memperoleh hasil akurasinya 52% untuk data training, sedangkan data testingnya diperoleh akurasi 51%. Nah, kesimpulan dari kode tersebut yakni variabel yang digunakan untuk klasifikasi pada 4 kategori IPM diantaranya high, normal, very high, low. Berdasarkan dari dataset IPM, perbandingan akurasi yang diperoleh antara model random forest dan model AdaBus itu yakni diperoleh akurasi 100%. Nah, kita tadi udah mengetahui 100% untuk data training, sedangkan data tekniknya diperoleh akurasi 96%. Dan yang kedua, diperoleh nilai akurasi sebesar 52
untuk data training ini yang model Adabus, sedangkan untuk data testingnya diperoleh akurasi 51%. Nah, dapat kita simpulkan juga, model akurasi random forest memperoleh hasil akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan akurasi model Adabus, yaitu memiliki akurasi sebesar 100%. Baik, itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.